Hai teman-teman, kalian mau jadi sales yang sukses? Tenang aja, nggak susah kok. Justru, kunci suksesnya ada di dalam diri kita sendiri. Di video kali ini, aku mau kasih tahu tips-tips simple yang bisa bikin kalian jadi sales yang lebih jago, lebih sehat, dan lebih bahagia, cuma dalam 2 menit. Penasaran? Yuk tonton sampai habis. Tips pertama, minum air putih yang banyak. Tahu nggak sih, otak kita itu sebagian besar isinya air. Jadi, kalau kita kurang minum, otak kita kayak kepanasan, susah buat mikir jernih. Sales harus bisa mikir cepat dan pintar negosiasi. Semua itu butuh otak yang fokus dan segar. Biasakan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Selalu siapin botol minum gede di meja kerja. Gampang kan? Efeknya kerasa banget buat badan dan pikiran. Jangan nunggu haus baru minum. Yuk, mulai biasakan minum air putih yang cukup. Tips kedua, perhatikan makanan kita. Serius deh, makanan itu kayak bensin buat tubuh kita. Kalau makanannya sembarangan, ya, jangan heran kalau badan gampang capek, ngantuk, dan nggak semangat kerja. Mulai sekarang, coba deh, ganti makanan olahan dengan yang lebih alami. Buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging, tanpa lemak, itu semua bahan bakar yang bagus buat tubuh. Nggak usah diet ketat kok, yang penting kurangi makanan cepat saji, gorengan, dan minuman manis. Aku sendiri sekarang lagi suka banget bawa bekal makan siang dari rumah. Selain lebih sehat, bawa bekal juga lebih hemat loh. Duitnya bisa ditabung buat liburan, hehehe. Ingat guys, badan yang sehat itu investasi. Tips ketiga, latih rasa syukur. Rasa syukur itu kayak vitamin buat hati kita. Kadang kita lupa bersyukur atas apa yang kita punya. Sebelum tidur, tulis 3 hal yang bikin kamu bersyukur. Nggak harus hal-hal besar. Bisa sesimpel bernapas, atau punya keluarga yang sayang. Semakin sering kita bersyukur, semakin mudah melihat hal-hal baik. Yuk, mulai latih rasa syukur dari sekarang. Tips keempat, luangkan waktu buat baca buku. Tapi bukan baca status mantan di Facebook ya. Maksudku, baca buku yang beneran, yang bisa nambah pengetahuan dan wawasan kita. Nggak harus buku yang tebelnya kayak kamus kok. Buku-buku pengembangan diri, cerita hidup tokoh-tokoh sukses, atau novel fiksi juga bisa jadi pilihan. Yang penting isinya menginspirasi dan memotivasi kita buat jadi pribadi yang lebih baik. Aku sendiri punya kebiasaan naruh buku di tas. Jadi pas lagi nunggu klien atau lagi di perjalanan, bisa sambil baca. Lumayan kan? Daripada bengong nggak jelas atau mantengin smartphone mulu. Jadi, yuk mulai biasakan membaca buku. Tips kelima, nonton TED Talk. Nah, ini cocok banget buat kamu yang suka belajar lewat video. Di TED Talk, kamu bisa nemuin berbagai macam topik menarik, mulai dari teknologi, bisnis, sampai pengembangan diri. Yang aku suka dari TED Talk, pembicaranya itu orang-orang hebat di bidangnya, dan mereka menyampaikan ide-idenya dengan cara yang simple dan mudah dipahami. Durasinya pun nggak terlalu panjang, rata-rata sekitar 15-20 menit. Cocok banget buat ditonton pas lagi istirahat makan siang atau sebelum tidur. Jadi buat kamu yang lagi cari inspirasi, motivasi, atau sekadar pengen nambah pengetahuan, cobain deh nonton TED Talk. Tips keenam, maafkan orang lain. Dengerin dulu. Aku tahu memaafkan itu nggak gampang, apalagi kalau kita udah disakitin banget.
Tapi percayalah, menyimpan dendam itu cuma bikin hati kita nggak tenang. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tapi lebih ke membebaskan diri kita sendiri dari beban masa lalu. Ketika kita bisa ikhlas memaafkan, hati kita jadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan kita bisa fokus menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi, lepaskanlah. Maafkan orang lain bukan demi mereka, tapi demi diri kita sendiri. Tips ketujuh, gabung komunitas yang positif. Percaya deh, jalan menuju sukses itu nggak selalu mudah. Kadang-kadang kita butuh teman, mentor, atau orang-orang yang sepemikiran buat saling dukung dan memotivasi. Nah, disinilah pentingnya gabung komunitas. Carilah komunitas yang sesuai dengan minat atau profesi kamu. Di komunitas, kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain, berbagi cerita, dan dapetin dukungan moral. Aku sendiri aktif di beberapa komunitas online dan offline, dan aku ngerasa terbantu banget dengan adanya komunitas. Jadi jangan ragu buat gabung komunitas ya. Tips ke-8, rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Jangan lupa buat ngasih apresiasi ke diri sendiri atas usaha dan kerja keras yang udah kita lakuin. Terlalu sering kita fokus sama target yang belum tercapai, sampai lupa buat bersyukur atas pencapaian-pencapaian kecil yang udah kita raih. Padahal setiap langkah kecil yang kita ambil itu penting loh. Jadi, mulai sekarang, biasakanlah buat merayakan setiap kemajuan, nggak peduli seberapa kecilnya. Bisa dengan mentraktir diri sendiri makan enak, beli barang yang udah lama diincer, atau sekadar ngasih jeda buat istirahat dan relaksasi. Ingat guys, hidup itu bukan cuma soal mencapai tujuan akhir, tapi juga tentang menikmati prosesnya. Siap mulai? Ambil salah satu tips di atas dan langsung praktekkan hari ini. Konsistensi adalah kunci. Langkah kecil setiap hari akan menghasilkan perubahan besar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.